Halo pemirsa, bersama saya yang akan membacakan lagi sebuah karya novel dari Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi 1, episode ke-4. Oke, langsung aja ya pemirsa. Ada berjuta kegiatan untuk seorang remaja yang sedang tumbuh di Glasby. Ada sepak bola dan hoki, skating dan bowling. Dan di musim panas berenang dan memancing. Carl's Dark Store merupakan tempat ngetem para remaja setelah jam sekolah. Ada 2 bioskop dan untuk dansa, Venetian Gardens. Lara tak pernah berpeluang untuk menikmati semua itu. Ia bangun setiap pagi jam 5 untuk membantu Bertra, menyiapkan sarapan bagi para penghuni kos dan merapikan tempat-tempat tidur sebelum berangkat ke sekolah. Sore harinya ia bergegas pulang untuk memulai menyiapkan makan malam. Ia membantu Berta menghidangkan makanan dan setelah makan malam selesai, Lara membersihkan meja dan mencuci serta mengeringkan piring-piring. Rumah kos itu menghidangkan berbagai masakan Scots favorit. Ada hot toddy dan haresbry, Cape Black Cow dan Shirley, Black Bun, ragu yang dibungkus dengan pasta terbuat dari setengah pon tepung terigu juga disukai. Perbincangan orang-orang Scots itu membuat Lara mengenal kawasan dataran tinggi Skotlandia. Leluhurnya berasal dari dataran tinggi itu. Dan kisah-kisah tentang kawasan itu memberinya satu-satunya sense of belonging yang dimilikinya. Penghuni-penghuni itu berbincang tentang Great Glen yang menjadi tempat kedudukan Loch Ness, Losie, dan Line, dan tentang pulau-pulau perawan tak jauh dari pantai. Di ruang duduk ada sebuah piano tua dan terkadang di malam hari setelah makan malam setengah lusin penghuni kos berkumpul dan bersama-sama menyanyikan lagu kampung halaman seperti Annie Laurie, Coming Through the Tree, The Hills of Home, dan The Bunny Banks of Loch Lomond. Setahun sekali ada pawai di kota. Dan semua orang Scots di Glasby dengan bangga mengenakan rok pendek tartan mereka dan berpawai di sepanjang jalan diiringi tiupan bagpipe yang riuh rendah. Mengapa pria mengenakan rok? Lara bertanya kepada Mongo Maxwin. Ia menyeringai, itu bukan rok nak. Itu namanya klit. Leluhur kita yang menemukannya itu dulu sekali di dataran tinggi. Klit melindungi tubuh pria dari udara dingin yang menggigit, tapi membiarkan kaki-kakinya bebas untuk dapat lari dengan cepat melintasi rumput liar dan lumut dan menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Dan di malam hari kalau ia berada di udara terbuka, kain yang lebar itu bisa berfungsi sebagai alas dan selimut baginya. Ya, kalau di kita mah namanya itu disebut sarung ya pemirsa. Oke, lanjut. Nama-nama tempat di Skotlandia terdengar bagai puisi di telinga Lara. Ada Breadalbane, Glenfinnan, dan Kilbride, Kilninford, dan Kilmaisel. Lara diberitahu bahwa istilah Kil mengacu kepada ruang yang dipakai para rahib di abad pertengahan. Kalau ada nama desa yang diawali dengan Inver atau Aber, itu artinya desa itu berada di mulut sungai. Kalau mulai dengan Struch, desa itu terletak di sebuah lembah. But, artinya desa itu berada di daerah belukar. Setiap malam selalu terjadi perdebatan sengit di meja makan. Orang Scott suka berdebat tentang apa saja. Leluhur mereka dulu merupakan ras yang sangat terpandang dan mereka masih sangat bangga akan sejarah mereka. Kelompok Bruce hanya terdiri atas pengecut-pengecut. Mereka merendah-rendah terhadap orang Inggris seperti anjing penjilat. Kau bodoh. Dan kelompokmu berasal dari daftar panjang orang-orang bodoh. Perdebatan itu menjadi semakin sengit.
Kau tahu apa yang dibutuhkan Skotlandia? Lebih banyak orang seperti Robert II. Nah, dia itu sungguh seorang besar dan ia mempunyai 21 anak. Iya, dan setengah dari mereka adalah bajingan. Dan itu berlanjut ke perdebatan lain lagi. Lara sungguh heran bagaimana mereka bisa berdebat tentang sesuatu yang terjadi 600 tahun yang lalu. Mango Maxwell berkata kepada Lara, "Jangan pikirkan itu, nak. Seorang Scots bisa saja berkelahi di sebuah rumah kosong." Adalah sebuah syair gubahan Sir Walter Scott yang benar-benar membuat angan Lara bergelora. Oh, Lochinvar, muda datang dari belahan barat melewati perbatasan yang maha luas itu. Kudanya adalah yang terbaik dan tak ada senjata lain yang disandangnya kecuali pedangnya yang sakti. Ia mengendarai kuda tanpa senjata dan seorang diri. Begitu tulus dalam bercinta dan begitu berani dalam berperang. Tak ada pendekar seperti pendekar muda Lochinvar. Dan syair yang indah itu berlanjut dengan mengisahkan bagaimana Lochinvar mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kekasihnya yang dipaksa menikah dengan pria lain. Begitu berani dalam bercinta, begitu gagah dalam berperang. Pernahkah kau mendengar tentang pendekar seperti pendekar muda Lochinvar? Oke, lanjut. Pada suatu hari, pikir Lara, seorang Lochinvar tampan akan datang menyelamatkan aku, kata Lara. Pada suatu hari, Lara sedang bekerja di dapur ketika ia melihat sebuah iklan di surat kabar dan nafasnya serasa berhenti. Di situ nampak seorang pria tampan dan jangkung, berambut pirang serta mengenakan jas resmi dan dasi putih. Matanya biru dan senyumnya ramah, dan ia sungguh nampak bagai seorang pangeran. Seperti itulah Lochinvarku nanti, pikir Lara. Dia menghayal ya pemirsa. Lanjut, ia ada di luar sana sedang mencariku. Ia akan datang untuk menyelamatkanku dari sini. Aku sedang berada di bak mencuci piring dan ia akan muncul di belakangku, merangkul diriku dan berbisik. Boleh ku bantu? Dan aku akan menoleh dan menatap langsung ke matanya. Dan aku akan berkata, "Kau bisa mengeringkan piring?" Terdengar suara Berta. "Bisa apa?" Lara dengan cepat menoleh ke belakang. Berta sedang berdiri di belakangnya. Lara tidak sadar bahwa ia tadi berbicara keras. "Tidak apa-apa kok." Lara kemalu-maluan. Bagi Lara, percakapan di meja makan yang paling memikat adalah segala sesuatu mengenai pembersihan di dataran tinggi yang senantiasa dikenang orang itu. Ia telah berulang kali mendengarkan kisah tapi tetap saja ia sangat menarik baginya. "Ceritakan lagi," begitu selalu dimintanya. Dan Mango Maxwell dengan segala senang hati memenuhinya. Ini Mango Maxwell ini kayak pria kebapaan yang baik ya. Oke, lanjut pemirsa. Well, itu dimulai pada tahun 1792 dan berlanjut terus sampai lebih dari 60 tahun. Pada mulanya mereka menyebutnya Bliadnancorach, tahun biri-biri. Para pemilik tanah beranggapan bahwa lebih menguntungkan kalau tanah mereka dipakai untuk berternak biri-biri daripada disewakan kepada para petani. Jadi mereka membawa biri-biri dalam jumlah besar ke dataran tinggi dan mendapati bahwa biri-biri itu ternyata sanggup bertahan hidup selama musim dingin. Itulah saat dimulainya pembersihan. Motonya berubah menjadi Mo troike ort a tir den a crowrech more a tilt. Wahai tanah tumpah darahku, biri-biri pujaan telah datang. Pada mulanya hanya ada 100 biri-biri, lalu 1000, dan kemudian 10.000 terjadilah invasi berdarah. Para tuan tanah itu melihat peluang menjadi kaya raya, tapi pertama-tama mereka harus menyingkirkan para petani penyewa yang bekerja di petak-petak tanah mereka. Jadi tuan tanahnya ini ngelihat bahwa biri-birinya udah banyak banget. Jadi mereka serakah ya pemirsa, mau ngusir para peternaknya itu yang pakai tanah mereka.
Oke, lanjut. Dan Tuhan tahu mereka itu sangat miskin. Mereka tinggal di rumah-rumah batu sempit tanpa cerobong asap dan tanpa jendela. Tapi tuan-tuan tanah itu memaksa mereka keluar. Gadis muda itu terbelalak. Bagaimana caranya? Pasukan-pasukan pemerintah diperintahkan untuk menyerang desa-desa dan mengusir para penyewa. Sedadu-sedadu itu datang ke sebuah desa kecil dan memberikan waktu 6 jam kepada para penyewa untuk menggiring ternaknya dan mengangkut perabotannya serta meninggalkan tempat itu. Orang-orang itu terpaksa meninggalkan hasil panennya. Lalu sedadu-sedadu itu membakar gubuk-gubuk mereka sampai rata dengan tanah. Lebih dari 1/4 juta pria, wanita, dan anak-anak dipaksa untuk meninggalkan harta miliknya dan digiring ke arah pantai laut. Tapi bagaimana mereka bisa menggiring para petani itu dari tanahnya sendiri? Mereka tidak pernah memiliki tanah sebenarnya, Rala. Mereka mengerjakan 1 atau 2 ekar untuk tuan tanahnya. Tapi itu tak pernah menjadi milik mereka. Mereka membayar dengan uang atau tenaga untuk dapat mengerjakan tanah itu dan menanam gandum serta memelihara sedikit ternak. Apa yang terjadi kalau orang-orang itu tidak mau pindah? Tanya Lara sambil menahan nafasnya. Orang-orang tua yang kurang cepat larinya ikut terbakar bersama gubuk mereka. Pemerintah sangat kejam saat itu. Itu zaman yang sangat menakutkan. Orang-orang itu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kolera mewabah dan penyakit menyebar bagaikan api yang ganas. Menyedihkan sekali, kata Rala. Benar, nak, orang-orang kita waktu itu hidup dari gandum, roti, dan bubur. Itu pun kalau ada. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil pemerintah dari penduduk dataran tinggi itu, kehormatan mereka. Mereka lalu membalas sekuat kemampuannya. Selama berhari-hari setelah pembumi hangusan itu berakhir, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal itu tetap tinggal di lembah, mencoba untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa di antara puing-puing. Mereka mendirikan tenda-tenda kanvas untuk melindungi diri dari hujan di malam hari. Kakek buyutku dan nenek buyutku ada di sana dan ikut mengalami semua penderitaan itu. Itu adalah bagian dari sejarah kita, nak, dan tetap membekas dalam jiwa kita. Lara dapat membayangkan ribuan orang yang terlantar dan putus asa itu yang direnggut dari semua yang mereka miliki. Dan ia sangat terguncang memikirkan apa yang telah terjadi itu. Ia seakan dapat mendengarkan ratapan mereka yang berkabung dan jeritan anak-anak yang ketakutan. Bagaimana akhirnya nasib orang-orang itu? Tanya Lara. Mereka lari menuju negeri lain naik kapal yang sering menjadi jebakan maut bagi mereka. Penumpang-penumpang itu, nak, yang berdesakan itu mati karena demam atau karena disentri. Terkadang kapal dihantam badai, sehingga berminggu-minggu mereka terombang-ambing, sehingga makanan habis. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup saat kapal itu mendarat di Kanada. Dan begitu mereka mendarat, mereka bisa memperoleh sesuatu yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Tanah milik mereka sendiri. Tanya Lara. Benar, nak, suatu hari kelak, pikir Lara dengan semangat menggelora. Aku akan memiliki tanah sendiri dan tak seorang pun akan bisa merenggutnya dariku. Gitu. Jadi Lara mendengarkan kisah-kisah kakek buyut. Pokoknya moyangnya dia itu begitu struggle ya pemirsa dalam berjuang untuk hidup, jadi kayak efeknya membekas. Cerita dari Mr. Mango McSween ini membentuk mental kepribadiannya si Lara gitu ya pemirsa. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Nanti kita lanjut ke episode bagian 4B ya pemirsa. Oke, segitu dulu pemirsa. Salam. Bye-bye.